Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Yadi Aprianto SPD. Pada video kelima ini kita akan membahas bab 1, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Lanjutan subbab 4, upaya penegakan hak asasi manusia. Bagian kedua, subbab terakhir di bab 1 kelas 11. Video ini merupakan video pembelajaran PPKN untuk SMA, SMK, MA, MAK kelas 11 kurikulum 2013 revisi terbaru. Pada video pertama kita sudah membahas mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Pada video kedua kita sudah membahas mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pada video ketiga kita sudah membahas mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan pada video keempat kita sudah membahas upaya penegakan hak asasi manusia bagian pertama. Link-link video ada pada deskripsi di bawah. Namun sebelum melanjutkan pembahasan, silahkan like, share, komen, dan subscribe agar bisa mendapatkan notifikasi jika video baru sudah terupload. Dan silahkan cek playlist channel ini karena banyak video edukatif menarik lainnya. Subscribe dan share gratis, namun bisa membantu mengembangkan channel ini. Baiklah, kita mulai pembahasan kita kali ini. Selamat menyaksikan. Instrumen HAM internasional yang diratifikasi diantaranya sebagai berikut. A. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 1958. D. Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan, Convention of Political Rights of Women, telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 68 Tahun 1958. C. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Convention of the Elimination of Discrimination Against Women, telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984. D. Konvensi Hak Anak, Convention on the Right of the Child, telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. E. Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Beracun serta Pemusnahannya, Convention of the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological or Biological and Toxin Weapon and on their destruction, telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991. F. Konvensi Internasional terhadap Anti-Apartheid dalam olahraga, International Convention Against Apartheid in Sport, telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1993. G. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998. H. Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87 Tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, ILO, Convention Nomor 87 1998 Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize, telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998. I. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, Convention on the Elimination of Racial Discrimination,
telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1999. J. Kovenant Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, International Covenant on Civil and Political Rights, telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2005. K. Kovenant Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights, telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005. C. Pembentukan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman, baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Di samping itu berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. 2. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. A. Upaya pencegahan pelanggaran HAM. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan HAM. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Berikut ini tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. 3. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. 4. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal, sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal, kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 5. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. B. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang baik dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian,
dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Bagaimana caranya mengharmoniskan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara untuk mengharmoniskan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai bentuk upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia. Berikut ini. Sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai upaya penegakan hak asasi manusia bagian kedua, subbab terakhir di bab 1 kelas 11. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.